Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan kita renungkan dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Saudara-saudara, ada satu kata bijak yang berbunyi demikian: hidup adalah tantangan. Oleh karena itu, hadapilah. Kata bijak ini ada benarnya. Memang hidup ini penuh dengan tantangan, pergumulan, dan kesulitan. Bentuknya pasti beragam, kadarnya pasti berbeda. Persoalannya adalah, apakah kita berani menghadapi dan menyelesaikannya, atau justru lari seperti seorang pengecut? Saat di tengah perkemahan pasukan Israel yang sedang berhadapan dengan pasukan Filistin yang memiliki seorang jagoan perang yang luar biasa, yaitu Goliat, Daud pasti merasa ada atmosfer ketakutan, tidak berdaya dan gentar. Sementara itu, Daud yang masih amat muda berani berkata kepada Saul, raja Israel itu, agar jangan ada yang tawar hati melihat pasukan Filistin. Tawar hati berarti tidak berdaya, gentar. Daud dapat berkata demikian dan berani berhadapan dengan pahlawan Filistin karena ia tahu kemampuannya berdasarkan pengalaman. Dan tentu saja ia yakin akan adanya kuasa pertolongan dari Tuhan. Kemenangan Daud juga ditentukan karena ia bertindak menghadapi Goliat. Ia mengambil batu licin dan menggunakannya dengan umban mengenai dahi Goliat, yang kemudian jatuh rebah ke tanah dan mati. Saudara-saudara, tantangan, pergumulan, dan kesulitan itu seperti Goliat yang harus kita hadapi, bukan lari darinya. Berani kita hadapi karena tahu kita sebenarnya mampu, terutama karena ada kuasa pertolongan Tuhan. Ia pasti sanggup menolong kita tepat waktu, tidak pernah terlambat, bahkan bisa jadi lebih cepat dari yang kita duga. Keyakinan ini tentunya harus diikuti dengan bertindak menghadapi tantangan, pergumulan, dan kesulitan itu. Bukan lari dan menjadi pengecut. Ingat, tantangan, pergumulan, dan kesulitan itu biasa dalam hidup ini. Yang luar biasa adalah kuasa dan pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak takut, tidak gentar menghadapi tantangan kehidupan yang seringkali silih berganti menghampiri hidup kami. Tetapi karena kami yakin Tuhan menyertai dan menolong kami. Terima kasih firman-Mu, kiranya firman-Mu akan mewarnai hidup kami, mendiami hidup kami hari ini, dan kami boleh menghidupinya. Sepanjang hari ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, melindungi, membimbing kami dalam Roh Kudus-Mu, dan memberkati setiap aktivitas kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedih Engkau hibur, yang lemah Engkau kuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.